Hai, selamat tengah malam buat teman-teman tengah malam. Salam kenal, saya Willy Ardan. Di podcast tengah malam ini akan menghadirkan banyak cerita-cerita aneh, creepy, misteri, history, budaya, atau cerita apapun itu yang akan menemani tengah malam kamu. Bisa jadi membuat bulu kuduk kamu merinding. Ya terserah kamu mau mendengarkan podcast tengah malam sendirian atau ditemani oleh seseorang. Nah, malam hari ini sebagai cerita perdana di episode 1, saya akan menghadirkan cerita atau pengalaman mistis dari Bang Ferry. Dia seorang ojek online yang punya pengalaman aneh. Oh iya, tapi sebelumnya, buat teman tengah malam yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, kalian juga bisa berkirim cerita, pengalaman, atau memberikan ide cerita apa yang ingin diangkat di podcast ini. Silakan bisa kalian kirim lewat email willyardan13@gmail.com. Hai, nama saya Ferry dan saya mau menceritakan cerita mistis yang pernah saya alami saat saya menjadi seorang driver ojek online. Kejadiannya kira-kira tahun lalu. Suatu peristiwa aneh yang saya alami di salah satu kompleks perumahan di Makassar. Tapi maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama kompleksnya di sini. Saya sering antar jemput penumpang ke kompleks ini. Jadi buat saya sudah mengenal lokasi ini. Saya juga gak pernah dengar cerita-cerita aneh atau rumor tentang kisah mistis di daerah itu. Bahkan mengalami kejadian aneh pun gak pernah. Hingga kejadian di suatu malam yang saya alami langsung. Dan ini benar terjadi. Malam itu saya butuh banget 2 orderan buat ngejar bonus sebelum jam 12 malam. Lumayan ngantuk banget. Lelah seharian kerja. Semuanya udah bercampur aduk. Agak lama juga nunggu di salah satu warkop. Akhirnya HP saya berbunyi. Tanda notification orderan masuk dari seorang penumpang cowok di lokasi bawah flyover. Katanya minta dijemput dan diantar ke salah satu kompleks perumahan. Langsung tuh saya meluncur tanpa ada perasaan apa-apa. Sama seperti biasa saat saya menjemput dan juga mengantar penumpang lain. Saya langsung aja antar penumpang pertama sesampai di tempat tujuannya, dan habis itu saya sengaja standby di perumahan itu lagi, berharap warga komplek ada yang butuh jasa ojek online saat itu. Kebetulan banget nih, tiba-tiba masuk satu orderan lagi, dan tanpa basa-basi saya ambil, gak peduli ngantarnya kemana, yang penting bonus turun sebelum jam 12 malam. Setelah ditelepon buat konfirmasi titik penjemputan, saya jalan dan langsung jemput orderan itu. Tapi pas dekat titik penjemputan, belum juga sempat nyari nomor rumah yang ada di orderan, ada cewek di depan sebuah rumah melambaikan tangan ke arah saya. Awalnya sih mikir kalau ini penumpang yang order sih. Tapi kok horor banget. Saat itu mikirnya udah macem-macem. Pakai baju merah pula, rambutnya diure gitu deh. Aduh, malah malam itu suasana sepi banget. Atau cuma perasaan aja sih, karena daerah sini emang sepi banget. Dan sudah hampir tengah malam juga. Jadi ya wajar lah kalau mikirnya yang aneh-aneh gitu. Jujur, saat itu sempat ragu. Ditambah situasi di kompleks yang sepi banget dan suasana yang mencekam. Dan juga ada suara lolongan anjing di salah satu rumah yang membuat horor keadaan sekitar kompleks. Aduh, persis kayak film nih. Mendadak perasaan jadi gak enak nih. Tapi masa sih hantu punya HP buat order? Ya udah mencoba menghibur diri, menenangkan diri, dan akhirnya mikir, gak baik tolak rezeki. Lagian juga ini penumpang terakhir. Nah, si gadis berbaju merah dengan rambut hitam panjang itu kembali lagi melambaikan tangan ke arah saya sambil manggil, "Sini bang, sini,
Aduh, datar banget suaranya. Mana mukanya pucat banget lagi. Gak ada ekspresi sama sekali. Rumahnya masih kokoh bagus sih, tapi gak terawat. Halaman depannya itu banyak rumput liar, panjang-panjang. Ada beberapa genteng yang gak utuh. Sepertinya rumah ini gak terawat banget ya. Atau rumah kosong, atau mungkin baru pindahan. Saya bertatapan langsung dengan cewek itu. Sumpah, itu cewek mukanya serem banget, pucat. Aduh, tapi cantik. Nah, buat pastiin kalau si mbak yang order atas nama Sri yang tertera di handphone saya langsung membuka pembicaraan. Ini betul Mbak Sri ya? Order buat diantar ke Antang kan Mbak? Tapi aneh, gadis itu cuma menganggukkan kepalanya, memberikan isyarat atau mengiyakan dengan suara yang datar. Iya, saya Sri. Nah, teman tengah malam, gimana gak takut coba? Dia juga gak natap saya sama sekali. Kelihatannya sedih banget, nunduk aja, kayak orang lagi banyak pikiran. Saat saya lagi sibuk mencet tombol pick up di HP, bahwa orderan siap diantar ke tujuan, barusan dia kelar mencet tombol di handphone, tiba-tiba si gadis sudah naik aja di belakang. Aneh banget, gak ada rasanya sama sekali. Gak sadar kalau si gadis itu sudah duduk di sadel motor saya di belakang. Ya, seperti biasa, saya kasih helm, dan si gadis langsung duduk diam. Tanpa berlama-lama, saya segera meninggalkan lokasi itu sambil membonceng gadis itu. Belum juga jauh dari rumah, sekitar 3 meteran gitu deh. Tiba-tiba rumah tempat saya menjemput tadi, lampunya mendadak padam. Mungkin itu cuma perasaan saya aja. Jadi mikirnya, ya mikir yang positif aja sih saat itu. Tapi yang anehnya, si penumpang itu ketawa cekikikan. Suaranya tuh kayak orang lagi ngebisikin di kuping. Jadi yang hihihi, yang cekikikan gitu, tapi kecil, kayak bisik-bisik. Langsung saat itu perasaan saya merinding. Dari bawah kaki itu naik menjalar ke tubuh saya. Dan di saat itu saya nengok ke belakang. Teman tengah malam, tahu nggak? Penumpang itu hilang. Dan yang terlihat sekelebat bayangan merah terbang kembali ke rumah itu lagi. Langsung saja tubuh saya lemas. Yang saya rasakan saat itu rasa takut yang mengalir dan membuat tubuh saya membeku sesaat. Tapi tetap mencoba untuk melawan rasa takut sambil baca doa dalam hati. Langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Dan setelah kejadian aneh itu, ternyata gadis itu menjadi pelanggan terakhir saya. Dan akhirnya saya berganti pekerjaan. Dan sampai saat ini, saya tidak pernah bisa melupakan pelanggan terakhir saya bernama Sri, berbaju merah, penunggu rumah kosong. Bisa jadi malam ini mungkin dia sedang menunggu ojek berikutnya. Atau mungkin kamu sudah menerima orderan atas nama Sri.